Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawanku semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Islam. Vlog kali ini mengenai keadaan kebun saya yang sebenarnya ya. Video diambil oleh orang kerja saya, orang kebun saya ini. Jadi kita keliling ya, keliling kebun, tidak menutup apapun ya. Yang sakit juga akan kita videokan juga. Jadi apa adanya ya, kita tidak mau menutup-nutupi. Nah, seperti apa kebun saya? Seperti ini ya. Ini di sini di kebun saya ini sekitar 90-an% ya triple tree planting, yang dari awal juga sangat diragukan ya oleh teman-teman yang senior bahwa triple planting itu tidak bisa tumbuh bagus ya, dan tidak bisa berbuah. Pada kenyataannya umur 1 tahun 8 bulan itu sudah mulai berbuah ya. Sebenarnya pada usia tanam 1,8 tahun itu berbunga itu sebenarnya sengaja ya kan. Saya tidak bangga dengan itu. Itu sengaja karena di situ saya melakukan percobaan pupuk. Seperti apa jadinya nanti kebun jika dicepat buah. Cuma keputusan yang saya ambil yang terbaik itu usia 3 tahun ya dibuahkan kan. Menurut saya yang saya alami usia 3 tahun baru bagus. Pohon juga tidak bermasalah. Dan satu lagi di kebun saya ini udah bisa diprogram ya kawan-kawan. Jadi setiap bulan itu ada yang dipanen. Dalam panen arti kata secara organik ya, tanpa memakai perangsang apapun. Ya, dia secara organik. Dan yang bikin kita resah banyak ya dari pekebun-pekebun lain tidak senang mengadu dombakan saya dengan si A, dengan si B, dan dia tidak konfirmasi sama saya, langsung nyindir-nyindir. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh, bisa lah saya akui aja lah, mereka lebih hebat ya dari saya kan ya. Saya ini apalah, saya petani pemula, dan saya soal teori juga nggak ngerti ya. Saya hanya petani pemula ya. Yang selain YouTube saya, selain saya, pekebun-pekebun yang udah senior itu lebih hebat ya kan. Nggak apa-apa, saya juga nggak memaksa ya ikutin ya. Saya hanya berbagi cara saya. Saat ini usia tanaman saya udah memasuki 4 tahun ya. Awal tanam saya Oci, Musangking, Bawor. Disusul kemudian dengan Super Tembaga dan Namlung. Untuk Super Tembaga sudah memasuki usia 3 tahun. Tapi belum ada ya tanda-tanda keluar bunga. Memang agak sulit saya rasa ya untuk jenis Super Tembaga. Untuk Namlung juga sama ya. Padahal usianya udah 3 tahunan di kebun saya ini. Bagi kawan-kawan yang lain, tolonglah ya, jika ada yang adu domba, tolong sampaikan langsung, tanyakan langsung ke saya ya. Jangan langsung terima begitu saja dan menyindir-nyindir, tidak enak ya rasanya. Apalagi ini di bulan puasa ya. Nggak apa-apa, saya ngaku saya yang paling bodoh ya. Nggak apa-apa, saya paling bodoh ini berkebun. Berkebun saya apalah. Cuma ya kalau bisa untuk pekebun-pekebun kita ya bersatulah. Salut saya sama pekebun-pekebun dari negeri jiran kita ya, tetangga kita Malaysia. Mereka lebih kompak, makanya mereka bisa lebih maju. Tidak saling menjatuhkan ya.
Nah, seperti inilah keadaan pohon saya. Ini triple planting semua. Bisa kawan-kawan lihat sendiri ya seperti apa percabangannya. Namun ada juga yang saya tanam tunggal ya, dengan memakai jarak 5 sampai 6 meter aja. Apa sebab saya seperti itu tanamnya? Saya ingin membuktikan sendiri ya kan. Sekali lagi saya ingin membuktikan sendiri apa benar dengan jarak itu tidak layak, dengan jarak 7 meter tidak layak untuk 20 atau 30 tahun ya. Cuma ada saya mau tanya juga kan. Untuk durian introduksi, adakah yang usianya sampai 25 tahun itu tetap berbuah banyak ya? Tetap berbuah lebat? Apakah ada? Kecuali memang itu dari pitnya ya. Dan untuk organik sendiri, itu kita racikan sendiri ya. Racikan sendiri untuk pupuk namanya BU8. Boleh kawan-kawan memakai pupuk selain BU8, boleh, nggak masalah. Karena kita juga nggak mencukupi ya untuk menutupin order. Cuma yang ditakuti itu di kemudian hari buahnya tidak ada rasa. Ya, tidak ada rasa dalam arti kata bisa-bisa anyep ya. Untuk racikan kita memang udah kita coba. Nah itu tadi kembali lagi ke yang saya sebut tadi ya. Apa sebab usia 1 tahun 8 bulan itu udah saya paksa supaya berbuah. Karena saya ingin tahu hasilnya. Saya ingin tahu warnanya. Saya ingin tahu rasanya, tingkat kematangannya. Ternyata cukup memuaskan. Untuk kawan-kawan yang masih kurang mengerti atau kurang jelas, boleh ya datang ke kebun saya. Silakan, bebas harinya, bebas jamnya. Silakan aja datang, langsung lihat di Google Map. Ketik di Google Map kebun durian Tamora. Nah ini pohon-pohon ini salah satu yang musangking udah sebesar ini. Ini usia sudah memasuki 4 tahun bulan April ini. Nah ini memasuki usia 4 tahun, sudah mulai kita program agar berbuah. Jadi ada sekitar 30-40 pohon yang kita program bulan ini untuk panen nanti bulan 9, 10, 11, 12. Nah ini ya, ini musangking udah sebesar ini ya pohonnya. Mengenai pruning kawan-kawan, ini salah satu ya contoh pruningnya seperti ini. Dan sampai saat ini belum berbuah ya. Sampai saat ini pohon ini belum berbuah, padahal udah seperti ini besar ya. Lihat cabangnya jarang ya. Yang seperti dibilang terus saya kita buang. Nah kalau untuk ini pohon super tembaga. Sudah 3 tahun seperti ini besarnya kan kawan. Udah melebihi dari 5 meter. Dan pohon ini juga ya, untuk sekalian update, yang dari awal tanam saya posting ya, cara pemotongan pucuk, cara pembentukan cabang, dan cara pemupukan, semuanya lengkap. Bisa kan kalian lihat mulai dari 3 tahun lalu ya, postingan saya. Ini pohon ini, pemotongan pucuk pun ada saya posting. Nah inilah hasilnya. Ini super tembaga. Bisa dilihat ya cabang-cabangnya sangat bagus. Batang pun sudah besar ya untuk pokoknya. Oh ya, perlu saya kasih tahu lagi. Di tempat kita itu jarang ya kemarau ya. Di Banten ini, di Baros. Jarang. Lebih banyak musim hujannya daripada kemaraunya.
tetapi berbuah ya tetap mengeluarkan bunga, tetap berbuah walaupun musim hujan. Dan satu lagi di tempat saya itu untuk bunga tidak pernah saya lakukan polinasi ya kan. Itu asli yang melakukannya kelelawar kecil ya. Apa sebab kelelawar kecil banyak di kebun saya? Karena sewaktu saya berkebun, yang duluan saya tanam agar cepat berbuah itu seperti jambu-jambuan ya. Jambu air, jambu biji maupun jambu bol. Dan kita juga sediain pisang, tanam pisang tapi di sudut kebun. Agar ketika sudah besar seperti ini, pohon-pohon saya, dia berbunga, kita tidak takut lagi ya. Kelelawar itu banyak di kebun saya. Jadi nggak perlu lagi kita capek-capek melakukan polinasi karena bunga itu kebanyakan 80% itu berkembangnya sekitar jam-jam 6, setengah 6 itu baru mulai sampai jam 8 itu kembangnya terlalu banyak. Apa maksudnya kembangnya terbuka kelopangnya ya. Nah, pada jam-jam itu bagaimana kita mau kerja kalau pohonnya ada sekitar 100 ya. Satu pohon aja kita katakanlah ada 500 bunga. Kapan selesainya? Sedangkan si bunga ini dia terbatas kan kawan, waktunya untuk bisa dipolinasi. Jadi menurut saya, sekali lagi menurut saya, ya kita lebih baik ya seperti biarkan kelelawar yang melakukan ya. Untuk hasil buahnya, apa sebab yang tahun lalu itu sedikit, itu karena kalau baru belajar berbuah memang gitu ya kan kebanyakan rontok ya. Tapi insya Allah memasuki 4 tahun ini untuk per pohonnya saya udah cukup banyak, bahkan banyak pohon yang saya buang ya buahnya, bukan bunga ya tapi buah, karena cukup mengkhawatirkan untuk buah pertama. Itu untuk polinasi ya. Untuk penyiraman saya kan kawan, jika tidak hujan saya siram ya, hampir setiap hari saya siram. Kecuali hujan lebat melebihi dari 1 jam, itu jangan disiram ya tanaman selama 2 hari. Ingat ya, selama 2 hari jangan disiram. Karena jika tanah di bawahnya itu di dalam akar itu basah terus, akar cenderung akan busuk kan kawan. Jadi tidak baik ya. Nah, bagi kawan-kawan yang baru belakangan ini melihat channel saya, silakan cek ya, silakan periksa channel saya mulai dari 3 tahun lalu ya. Di situ lengkap cara menanam, cara memupuk, cara pruning saya seperti apa. Dan inilah hasilnya ya, bisa setiap bulan saya ada buah yang bisa dipanen. Buah durian ya, bukan buah jambu. Saya juga sedang cari-cari juga ya di tempat kita ini, atau di Malaysia atau di Thailand, yang ada kebun bisa berbuah setiap bulan ya. Jika ada saya mau belajar ke situ kan kawan. Saya tidak puas dengan hasil saya. Saya tetap ingin belajar. Dan untuk mengakhiri pembicaraan saya mohon maaf lahir dan batin ya buat kawan-kawanku semua sesama pekebun durian yang merasa tersinggung ya dengan postingan saya selama hampir 4 tahun ini, dengan cara gaya bicara saya memang seperti itu ya, bicara seperti kasar. Namun hati saya tidak seperti itu. Dan kawan-kawan yang mau belajar silakan ya masuk ke grup Kebun Durian Tamora Facebook. Silahkan belajar di situ. Situ gratis tanpa dipungut biaya ya.
Bahkan jika kawan-kawan datang ke kebun saya belajar, gratis ya, tidak saya pungut bayaran. Saya yang sediakan minumnya. Jika pas makan siang, saya sediakan makan siang gratis ya kan kawan. Dan jika sudah dapat ilmu, juga tidak saya minta bayaran ya. Bahkan seperti mustajib yang belajar di kebun saya bekalin dia ya dengan bibit. Sekarang saya lihat kebunnya hasilnya udah mulai bagus. Jadi sekali lagi untuk pekebun-pekebun senior, maafkan saya ya. Saya bukan pekebun yang hebat. Saya hanyalah pemula. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.